Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu saham yang menurut gue menarik banget untuk kita bahas sama-sama, yaitu saham Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Ya, kenapa ini menarik banget untuk kita bahas? Karena sebenarnya secara return ketika gue lihat 10 tahun itu kinerjanya bisa sampai 100% lebih ya. Tapi sebenarnya apakah benar-benar bagus untuk kedepannya saham ini menurut pendapat gue? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Kita berbicara soal Mitra Adi Perkasa. Mungkin teman-teman yang asing dengan saham ini, saham apa sih? Gampangnya saham Mitra Adi Perkasa ini banyak ya. Kalian mungkin sering ngelihatnya di mall. Contoh seperti Burger King, Cold Stone, terus Godiva, terus juga Starbucks. Kalian juga Sport Station, terus juga Pull and Bear, dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa brand yang dipegang oleh Mitra Adi Perkasa ya. Jadi basically itu banyak dan mungkin kalian sendiri udah pernah belanja di sana ya kan, Pull and Bear mungkin, atau mungkin kalian beli minuman Starbucks. Nah, itu juga bagian dari Mitra Adi Perkasa ya. Cuman Mitra Adi Perkasa ini dia juga dipecah nih, ada yang Mitra Adi Perkasa aktif dan ada Mitra Adi Perkasa boga gitu, seperti itu. Dan itu merupakan sedikit pengenalan soal Mitra Adi Perkasa yang gua tahu ya guys. Nah, dari segi yang gue tahu, pemberitaan sejauh ini, Mitra Adi Perkasa merupakan salah satu usaha yang terkena dampak dari pandemi ini juga. Kenapa? Karena sebenarnya ketika lo lihat, kan mall sempat tutup tuh, ya kan? Sempat tutup, terus juga sampai sekarang tuh masih ada jam segini, itu harus sudah tutup. Misalkan jam 9, udah harus benar-benar tutup, ya kan? Otomatis itu akan berdampak kepada sales mereka atau penjualan mereka ya. Yang nantinya gue bakal menjelaskan lebih detail lagi dari rasio-rasio yang bakal gue bahas ke kalian. Nah, di sini tentunya akan dampak banget terhadap usaha mereka gitu sih. Langsung aja kita masuk ke laporan keuangannya ya. Nah, dari laporan keuangannya ya, gue biasanya ngelihat daripada return on equity. Nah, ketika gue pertama kali ngelihat return on equity, itu bagus apa enggak sih? Dan ternyata return on equity-nya di sini adalah minus 15,3%. Menurut pendapat gue memang tidak efisien ya, atau nggak efisien dalam pengelolaan modalnya. But again, ini kan salah satu usaha yang memang terkena dampak dari pandemi ini. Dan kalian juga biasanya ngelihat ini kan di mall kan. Nah, kalau mall aja kena dampak, pasti yang ini juga kena dampak gitu loh. Dan ini dampaknya juga cukup lumayan dalam. Kalau minus 15,3% artinya dia dalam pengelolaan permodalannya itu belum efisien. Karena mungkin banyak keluar duit dan lain sebagainya, gue nggak tahu ya. Tapi kan itu ngaruh kepada return on equity-nya ya. Itu dari return on equity. Kedua, dari return on asset. Return on asset, gue tuh pengen tahu apakah sebenarnya perusahaan ini efisien nggak dalam pengelolaan asetnya. Ya kan, dia punya aset berapa, itu kira-kira gimana dibandingkan dengan penghasilan dia gitu kan. Nah, ternyata di sini return on assetnya itu adalah minus 4,4%. Artinya apa? Artinya belum efisien ya. Dah, kalau misalkan belum efisien ini, tentu kan ya seperti gue bilang, itu masih kena dampak banget. Terutama di industri ini tuh, di industri ini kalau gue lihat tuh banyak yang kena dampak gitu loh. Kayak seperti misalkan contoh Hero itu pun juga kena dampak gitu kan. Dampaknya bahkan sadis banget sih, itu sampai gue laporan keuangannya aja, ya Allah, nah ini harus benar-benar melakukan sesuatu nih, kalau enggak bisa benar-benar tutup gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau gue ngelihat Mitra Adi Perkasa ini sih nggak begitu gitu loh. Ini tuh masih ada potensial, cuman emang lagi kena dampak aja gitu loh. Itu ya dari return on asset. Mungkin biar menyegarkan sedikit, gue akan kasih tahu dari net income-nya ya. Net income-nya di sini memang
untuk kuartal 3 berdasarkan data yang ada itu adalah 197 miliar ya. Net income tuh basically adalah kayak pendapatan bersih mereka gitu loh. Kalau misalkan ya net income-nya positif ya berarti bagus. Nah, di sini kan minus 197 miliar. Tapi kita bisa tahu itu bagus atau ada perkembangan, itu salah satunya adalah kita melihat daripada beberapa kuartal belakangan pada saat pandemi ini berlangsung, yaitu di kuartal 2 atau kuartal 1 di 2020. Dan ternyata di sini ada improvement. Tadinya lebih daripada 197 miliar, kalau nggak salah sekitar 400-an miliar ya minusnya. Terus sekarang jadi 197 miliar. Jadi sebenarnya dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu tuh ada improvement gitu loh. Dan ya berarti ini masih punya potensial gitu. Potensialnya ada. Cuman emang mereka mungkin harus benar-benar merubah strategi mereka yang tadinya fokusnya offline jadi online, atau mungkin strateginya seperti apa. Itu harus dirubah sih. Dan itu butuh waktu, dan bagusnya di kuartal 3 sudah menunjukkan hasil. Dan mudah-mudahan setelah kuartal 4 keluar, itu udah jauh lebih mending. Seperti itu sih. Itu dari segi net income yang gue lihat ya guys. Lalu sebenarnya gue juga ngelihat dari segi earning per share. Jadi earning per share tuh biasanya kayak laba per saham gitu. Kalau laba per sahamnya itu dia tinggi, kayak misalkan kisaran puluhan, ya 20-an ke atas, sampai 100, itu biasanya bagus banget tuh. Nah, cuman di sini adalah minus 48,6% ya. 48,6 lah. Nah, di sini menurut pendapat gue minus kan. Kalau udah minus berarti mereka harus benar-benar improve daripada salesnya mereka, penjualannya mereka. Tentu kalau misalkan semuanya ini bagus, harusnya laba per sahamnya juga akan meningkat. Ya dong. Gitu sih. Itu saran gue untuk dari segi EPS ya. Lalu dari EPS ini juga sebenarnya kalau kita lihat daripada kuartal sebelum ini udah ada peningkatan, tapi belum yang signifikan banget gitu loh. Itu sih sebenarnya. Lalu kita lihat daripada debt to equity ratio ya. Debt to equity ratio adalah kita pengen tahu nih, apakah utang dari perusahaan ini besar atau tidak ya. Semakin besar utang ini ya berarti semakin beban nih perusahaan ini. Nah, di sini debt to equity ratio-nya itu cukup tinggi ya guys, yaitu 229% ya. Atau mungkin kalau kalian lihat di aplikasi Stockbit itu 2, sekian persen. But again, menurut pendapat gue, 200% ini mungkin, gue nggak tahu ya, mereka mencari permodalan itu dari segi utangnya tuh gede gitu. Karena untuk mengcover beberapa cost ini, kan mereka punya banyak cabang juga kan, entah itu dari sisi makanannya maupun dari sisi pakaian dan lain sebagainya. Itu kan mereka punya banyak cabang dan mungkin mereka menanggung beberapa beban di sana, entah rugi di store ini, di store ini, di store ini. Akhirnya mereka harus benar-benar mungkin ambil sikap untuk ngambil utang atau apa. Ya mungkin saja ya, itu mungkin dari sudut pandang gua ya, selaku bukan seorang yang pekerja di sana gitu. Tapi intinya debt to equity ratio-nya memang besar. Tapi debt to equity ratio besar belum tentu itu jelek ya guys ya. Bisa jadi itu bagus. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu current ratio. Jadi current ratio ini adalah untuk menentukan kalau misalkan dia punya utang, kira-kira perusahaan ini mampu nggak untuk bayar gitu. Asetnya dia apakah mengungguli daripada utang yang ada? Dan ternyata di sini sudah bagus guys, ya 105,2%. Ya, artinya kalau 105,2%, dia tuh asetnya current asetnya atau aset lancarnya itu jauh melebihi daripada current liabilities-nya. Nah, kalau kayak begini berarti ya kemampuan perusahaan ini untuk melunasi utangnya tuh ada dan gede. Kalaupun mereka mau ngutang itu lebih dipercayain oleh institusi bank atau apapun gitu loh. Nah, di sini 105% udah bagus. Jadi udah oke lah. Seperti itu guys. Dan mungkin ini buat memotivasi teman-teman semua. Di sini ada price performance ya. Price performance tuh kita kayak jatuhnya kinerja masa lalu. Nah, setiap perusahaan itu biasanya punya kinerja masa lalu nih. Kira-kira 6 bulan berapa progresnya, 1 tahun berapa, 3 tahun berapa, 5 tahun berapa, 10 tahun berapa. Nah, ini biasanya investor saham tuh pengen tahu, kira-kira kalau dalam jangka waktu segini, itu returnnya berapa ya? Gitu, berdasarkan return masa lalu. Nah, di sini, 6 bulan 28,8%, 1 tahun 25,6%, 3 tahun 2%,
5 tahun 66,3%, 10 tahun 157,6%. Jadi di sini yang lo bisa tangkap apa? Kalau lo invest setahun, itu untungnya 25,6%. Jadi ini mungkin karena ada pandemi dan perusahaan ini udah coba untuk improve ya. Jadi ya apa ya, udah ada improvement lah dari harga per lembar sahamnya. Juga di sini gue melihat kan, dia nggak bagi dividen. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang nggak bagi dividen, itu tuh stock price-nya atau harga sahamnya itu dia cenderung lebih naik gitu loh. Cenderung lebih fokus untuk naikkan harga sahamnya dibandingkan dividennya, seperti itu. Begitu pula dengan perusahaan ini yang gue lihat seperti itu. Jadi kalau lo invest tahun itu 25,6%. Tapi kalau lo invest dalam jangka panjang, lo bisa dapat 157,6% berdasarkan kinerja masa lalu ya. Artinya apa? Perusahaan ini kalau misalkan lo hold, bagusnya itu buat jangka panjang, sekitar 10 tahunan. Jadi jangka panjang ada macam-macam ya, ada 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Nah ini buat lo hold dalam jangka panjang itu oke, 157,6%. Tapi ini berdasarkan kinerja masa lalu ya guys. Balik lagi keputusan investasi ada di kalian sendiri. Nah kalaupun kalian 1 tahun, menurut pendapat gue, ya apa ya, ini kan kemungkinan dari setahun terakhir ini. Gue nggak tahu tahun depan tuh bakal seperti apa. Kalian coba baca aja. Kira-kira kalau misalkan terjadi perbaikan pada sistem kita nih ya, let's say udah pada di vaksinisasi semua nih, otomatis kira-kira bakal berdampak nggak terhadap usaha ini? Kalau yang gue pandang, ini dari sudut pandang gue ya, itu akan berdampak guys. Karena kalau semakin banyak orang vaksinasi, terus juga otomatis kalau udah banyak, bahkan udah semua, otomatis peraturan-peraturan dari pemerintah itu harusnya sudah tidak mengikat lagi. Harusnya sudah mulai ada keringanan lagi. Mungkin mall udah bisa balik lagi buka sampai jam 10, terus juga semua jadinya udah balik lagi ke normal. Tentu kalau sudah balik lagi ke normal, pendapatan mereka juga akan lebih meningkat lagi guys. Jadi kalau lu misalkan mau lihat saham ini atau lo mau invest saham ini, kayaknya lo tuh harus mungkin kayak jarak ke 5 tahun, 3 tahun gitu loh. Jadi nggak terlalu yang lo ngambil short term, tapi lo juga kalau mau nggak mau yang long term banget, itu bisa, tapi mungkin sekitar 5-3 tahun. Tapi again, ini keputusan investasi di diri kalian sendiri ya. Ini apa yang menurut gue bakal terjadi di depan hari, tapi kan nggak tahu. Gitu sih. Itu menurut pendapat gue. Menurut pendapat kalian gimana? Kalau kalian nggak sependapat juga nggak apa-apa. Kalian bisa komen di bawah juga ya. Kalaupun kalian setuju, kalian komen di bawah. Seperti itu. Oke, gitu aja. Kalau teman-teman yang masih pemula dan baru mau mulai invest di saham, kalian bisa pakai kode referral gue yang di Ajaib. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa dapat cashback berupa entah saham gratis ataupun reksadana gratis. Lumayan kan ketika kalian awal mulai, kalian udah dapat bonus ya berupa entah saham maupun reksadana. Seperti itu. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.